13 hal penting yang Ibnu Qayyim rumuskan dalam kitabnya agar kita mengerti dan paham di manakah keberadaan ruh antara saat kita telah meninggal sampai hari kiamat. Ngapain aja? Ibnu Qayyim merumuskan pendapat berdasarkan hadis dan pendapat para imam. Ada 13 tempat. Apakah saya dan bapak ibu, nauzubillah, untuk carikan amal soleh terindah dan terhebat, shortcut, jalan pintas. Dari solat kita terkadang masih ada riya dan kita tidak khusyuk serta tidak ikhlas. Puasa kita juga demikian. Banyak sekali yang berpuasa Senin dan Kamis karena obesitas, karena gapok, karena kolesterol, karena asam urat. Maka obat yang paling baik tak payah makan obat, maka adalah berpuasa. Maka dengan berpuasa kami sehat Pak Ustadz. So niat puasanya yang paling utama menghilangkan dari kolesterol, asam urat. Allah, bukan lillahi ta'ala. Ini masalah niat dan hati, Allah yang tahu. Kami ikhlas ke Pak Ustadz setiap minggu, Senin dan Kamis kami puasa sunnah, kami buka sama-sama, alhamdulillah. Tapi semuanya itu tertanam dalam sanubari dan relung kita yang dalam, relung jiwa kita yang dalam. Allah yang tahu. Buruk dalam pandangan manusia, tapi kalau anda ikhlas, Allah akan beri konten. Dan sebaliknya, baik dalam pandangan orang ramai, tapi kalau dalam hati anda buruk, selamatlah anda dalam keburukan yang Allah telah janjikan dalam siksaan alam barzah. Dan begitu juga ruh kita. Apakah roh itu berada di langit ataukah di bumi? Apakah roh itu berada di surga atau di neraka? Apakah ia dititipkan di badan yang bukan badannya yang dulu ditempatinya, lalu dia disiksa atau diberikan nikmat di dalam badan itu, atau di manakah roh itu sendiri berada? Pertama, roh itu berada di surga. Tingkatannya Ustaz, tingkatannya macam-macam. Ada ruh yang disebut muqarrabin, ada ruh yang ashabul yamin. Muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah, ruhnya para nabi, para anbiya, para syuhada, orang-orang terpilih. Dan kemudian ruh ashabul yamin, golongan kanan, orang yang soleh, yang berbuat baik. Dan satu lagi, ruh yang Allah letakkan, orang-orang yang sesat, yang melakukan keburukan-keburukan selama di dunia. Pertama, ruh Allah letakkan al-muqarrabin, ashabul yamin, dan tempat yang sesat bagi orang-orang yang buruk. Yang kedua, ruh para syuhada dan orang mukmin tidak berada di surga. Itu pendapat kedua. Nabi SAW bersabda, para syuhada berada di atas aliran-aliran sungai, di ambang pintu surga, di sebuah tenda berwarna hijau. rezeki mereka keluar dari surga setiap pagi dan petang. Di depan surga, di tenda-tenda hijau, mengalir di depannya sungai. Itu ruhnya orang mukmin dan ruhnya para syuhada. Orang mukmin juga dapat Ustaz seperti pahala syuhada, dapat. Apakah di antaranya majelis ilmu? Oleh karena itu cari shortcut, cari jalan pintas. Istiqomah, terus taat, malas-malas, ngantuk-ngantuk, datang dalam majelis ilmu. Niatkan untuk ikhlas kepada Allah agar telinga kita ini terbiasa mendengar qala Allah, qala Rasulullah. Agar hati kita ini selalu basah dengan kalimat-kalimat indah dari firman Allah, dari perkataan Allah dan hadis Nabi SAW. Hati kita itu bagaikan tanah tandus dan kering. Kalau tidak duduk dalam majelis ilmu, tak duduk dalam majelis zikir, hati kita itu akan kering dan semakin keras. Duduk dalam majelis ilmu, hati kita jadi lembut. Hati kita jadi mudah menerima kebaikan dan mendapat cahaya kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla. Ruh berada di, yang ketiga, ruh berada di serambi kubur. Nah, ini menjadi istilah panjang. Serambi kubur itu, jiwa kita berada di kubur. Fisiknya di kubur, habis hancur, ruh kita berada di barzah, antara kubur dan kehidupan barzah.